Laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina disiarkan dua televisi nasional. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan yang dihadapi Timnas Indonesia adalah Irak dan Filipina. Pertandingan pertama, Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada laga kelima Grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan bertemu Filipina pada laga terakhir Grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 11 Juni 2024. Kedua pertandingan itu dipastikan akan disiarkan secara langsung oleh televisi nasional. Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Indonesia yang ingin menyaksikan pertandingan tersebut lewat layar kaca. Namun demikian, masyarakat Indonesia jangan sampai terkecoh. Pasalnya, ada dua saluran televisi nasional yang akan menyiarkan pertandingan tersebut. Untuk laga Timnas Indonesia versus Irak, pertandingan yang digelar pukul 19 WIB itu akan disiarkan secara langsung oleh RCTI. Ini menjadi pertandingan terakhir bagi RCTI untuk menyiarkan laga Timnas Indonesia. Seperti diketahui dalam 2 tahun terakhir, MNC Group menyiarkan pertandingan Timnas Indonesia karena bekerja sama dengan PSSI. Tampaknya kerjasama itu segera berakhir usai Timnas Indonesia melawan Irak. Sebagai penggantinya, pertandingan Timnas Indonesia untuk 2 tahun ke depan akan dipegang oleh MTech Group. MTech Group sudah mengonfirmasi bahwa pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina akan disiarkan langsung oleh Indosiar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk masyarakat Indonesia jangan sampai terkecoh. Adapun Timnas Indonesia wajib meraih 1 kemenangan dalam 2 pertandingan itu. Pasalnya dengan 1 kemenangan itu akan membuat Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Timnas Indonesia duduk di posisi kedua dengan mengemas 7 poin. Irak berada di peringkat pertama dengan koleksi 12 poin dan sudah lolos ke babak selanjutnya. Pesaing terdekat Timnas Indonesia adalah Vietnam yang duduk di posisi ketiga dan mengemas 3 poin. Adapun Filipina kini menempati posisi keempat dengan mengemas 1 poin. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan mengumpulkan anak-anak asuhnya pada akhir Mei 2024 untuk persiapan melawan Irak dan Filipina. Elkan Bagot belum tentu dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina, ini alasannya. Nama Elkan Bagot menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air dalam beberapa hari terakhir. Penyebabnya karena Ipswich Town maupun bek 21 tahun itu sama sekali tidak merespon saat dipanggil PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 kontra Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 yang dilangsungkan di Clairefontaine, Prancis pada Kamis 9 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sehari sebelum laga Timnas Indonesia U23 versus Gini U23 digelar, Shin Tae-yong sempat ditanya apakah Elkan Bagot jadi datang ke Perancis atau tidak. Dengan muka kesal, Shin Tae-yong meminta jurnalis untuk mencari keberadaan Elkan Bagot sendiri. Terkait Bagot, mungkin dari media di Indonesia bisa mengikuti jadwalnya seperti apa. Mungkin bisa dicari tahu, setelah itu mungkin bisa dilihat maksudnya Bagot bagaimana, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers virtual yang dilakukan pada Rabu, 8 Mei 2024. Singkatnya, Elkan Bagot tidak hadir dalam laga Timnas Indonesia U23 versus Gini U23. Padahal, tenaga Elkan Bagot dibutuhkan di laga tersebut, mengingat skuad Garuda Muda tak dapat diperkuat Justin Hubner hingga Rizky Ridho. Semalam, Elkan Bagot membuat postingan yang menghebohkan di akun media sosial Instagramnya, Elkan Bagot. Ia terciduk bersama sang kekasih tengah berlibur di salah satu negara Asia Selatan yang dikenal memiliki pantai indah, Maladewa. Mungkin takut diserang netizen Indonesia, Elkan Bagot memilih mematikan fitur komentar di Instagramnya. Pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, pun angkat suara soal polemik Elkan Bagot.
Bung Ropan sapaan akrab Roni Pangemanan mengatakan, peluang Elkan Bagot dipanggil Shin Taeyong untuk laga kontra Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, 50-50 melihat kondisi saat ini. Sehingga ketika Shin Taeyong ingin menyiapkan pemain-pemain untuk laga melawan Irak dan Filipina, itu yang menjadi tanda tanya. Apakah Elkan Bagot akan dipanggil oleh ST? Karena bisa saja Elkan Bagot tidak dipanggil karena ST tidak begitu suka, kata Bung Ropan, mengutip dari channel YouTube Bung Ropan, Selasa, 14 Mei 2024. Bung Ropan menegaskan, Shin Taeyong pun tak perlu takut sekalipun tidak memanggil Elkan Bagot. Sebab, pelatih 53 tahun itu memiliki banyak opsi di lini belakang. Tanpa Elkan Bagot saja, posisi pemain di lini belakang sudah berjubel. Ada Jay Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner ada di sana. Nathan Choi bisa dimainkan di sana, Alfeandra Dewangga hingga Sandy Walsh, lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini. Kalaupun tidak dipanggil tidak masalah karena semuanya ada di ST. Sebagai pelatih kepala, dia yang bertanggung jawab. Mungkin saja kalaupun dipanggil, Elkan Bagot hanya duduk di bangku cadangan melawan Irak. Barulah jika kita menang lawan Irak, Elkan ada kesempatan bermain melawan Filipina, tutup pria berkacamata ini. Deretan pemain timnas Indonesia yang kontraknya bakal habis, bakal kemana musim depan? Tom Haye, pemain timnas Indonesia lainnya, akan menjadi pemain bebas. Kontrak Tom Haye dengan SC Heerenveen tidak diperpanjang setelah 2,5 tahun. Haye telah tampil 85 kali untuk SC Heerenveen sejak Januari 2022, mencetak 7 gol dan 12 assist. Meskipun hampir pindah ke Como 1907 di Serie B, negosiasi tidak berhasil. Saya berambisi untuk bermain di luar negeri, kata Haye tentang masa depannya, seperti dilaporkan oleh media Belanda, Omroep Friesland. Nathan Choyaon akan kembali ke Swansea City setelah masa pinjamannya di SC Heerenveen berakhir. Sejak dipinjam pada musim dingin 2024, Choyaon hanya tampil 4 kali di Eredivisie dengan waktu bermain yang terbatas. Selain kalah bersaing, dia juga absen untuk membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 dan babak playoff Olimpiade Paris 2024. Meskipun kontraknya berlangsung hingga Juni 2026, kemungkinan besar dia akan dipinjamkan ke klub lain, mengingat minimnya waktu bermainnya. Elkan Bagot. Kontrak peminjaman Elkan Bagot bersama Bristol Rovers telah berakhir. Bek timnas Indonesia itu kembali ke Ipswich Town, yang akan berlaga di Premier League musim depan. Bagot, yang telah disekolahkan ke beberapa klub sejak mendapatkan kontrak profesional pada Januari 2021, masih memiliki perjanjian dengan Ipswich Town hingga Juni tahun depan. Dengan 1 tahun tersisa dalam kontraknya, kemungkinan besar Bagot akan dijual oleh Ipswich Town. Marcelino Ferdinand menandatangani kesepakatan selama 1,5 tahun dengan KMSK Deinze pada Januari 2023 setelah pindah dari Persebaya Surabaya. Selain persaingan yang ketat karena usianya yang masih muda, Marcelino Ferdinand jarang tampil karena cedera dan sering dipanggil ke timnas Indonesia dan U23. Masa bakti Ferdinand di KMSK Deinze akan berakhir pada Juni 2024, dengan catatan 7 penampilan dan 1 gol dalam 132 menit bermain selama 1,5 tahun.